Shalom, Jemaat GSKI, Nginden, Manyar, Suko Manunggal, dan Citra lain, berserta cabang-cabangnya, kita berjumpa dalam acara Masih Ada Tuhan. Saudara, dengan kondisi-kondisi hari-hari ini, sebagian dari kita memiliki rasa takut. Kadang-kadang rasa takut itu sampai mencekam. Nah, saudara, firman Tuhan pada hari ini, pada Yesaya 7 ayat 4 mengatakan demikian. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kemarahan Amarah Rezin dengan Aram dan anaknya Remalia, anak Remalia. Saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan waktu itu kepada Ahaz? Karena Ahaz dalam keadaan ketakutan. Ahaz ini adalah Raja Yehuda yang menggantikan ayahnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada dua kerajaan besar akan menyerang, yaitu Aram dan dari Samaria, yaitu Israel, dia menjadi ketakutan. Dan Tuhan itu baik. Ketika Ahaz ketakutan, Tuhan mengirim Yesaya, sampaikan, teguhkan hatimu, jadilah tenang, jangan takut, jangan hatimu kecut. Karena apa? Karena lawanmu itu hanya dua puntung kayu yang berasap. Tetapi kita lihat, Ahaz bukannya meresponi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang saya sampaikan firman Tuhan tersebut. Tetapi justru dia menjadi takut, dia mencari bantuan Raja Asyur. Tiglath-Pileser. Apa yang terjadi? Hari-harinya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Tertekan, dia membawa rakyatnya, bangsa Yehuda semakin sulit, semakin dalam kondisi yang buruk, dan bukan sebagai pemenang, tetapi pecundang, saudara. Saudara, mari setiap kita hari-hari ini, supaya kita tenang, jangan takut. Karena apa? Karena firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 2 mengatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan Mazmur 46 ayat 3a mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut, saudara. Mari, saudara, untuk setiap kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk kita teguh, jangan takut, tenang, jangan kecut hati kita. Karena apa? Karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana hari-hari ini yang kita harus lakukan? Mungkin di antara saudara yang mengatakan, hari-hari ini ketakutan itu masih ada dalam hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Saudara, Mazmur 46 ayat 9 mengatakan demikian. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Mungkin kalimat ini, kata-kata ini agak sulit kita mengerti, dalam bahasa sehari-harinya mengatakan demikian. Lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan, betapa menakjubkan karyanya di bumi. Firman Tuhan mengajarkan begini, marilah kita lihat apa yang Tuhan kerjakan, pekerjaan Tuhan yang menakjubkan di bumi ini. Mari setiap kita lihat pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah Dia kerjakan juga dalam kehidupan kita, hari-hari yang lalu. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa tidak nyaman, mungkin ada perasaan kita takut. Ingat, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya selama ini. Kita lihat kembali hari-hari yang lalu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga setiap kita hari-hari ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu penolong kita dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jangan takut. Yang kedua, Mazmur 46 ayat 11 mengatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang kedua, firman-Nya mengatakan, diam. Mari setiap kita diam. Diam itu kita tidak lagi melakukan forward WA mengenai corona, saudara. Karena hari-hari ini kita sibuk mengirim pesan melalui WA, bukannya firman Tuhan, tetapi yang kita forward itu adalah corona. Bagi setiap kita perlu mengerti corona. Kalau kita tidak mengerti, ya itu naif. Tetapi bukan setiap hari kita melakukan hal demikian. Pemerintah juga menganjurkan kepada setiap kita, diam di rumah. Kita melakukan pekerjaan di rumah.
Kalaupun ada sesuatu yang harus kita kerjakan di luar, mari kita menggunakan masker, kita jaga jarak, bawa hand sanitizer, jaga kesehatan tubuh, supaya kita tidak kena corona dan kita juga tidak membagikan corona kalau kita sebagai pembawa. Mari kita di rumah, kita diam. Dan firman Tuhan mengatakan begini juga, diam dan akulah Tuhan. Lihat, bangsa-bangsa meninggikan, dunia meninggikan aku. Hari ini setiap kita lihat, semua orang baik di kota-kota, di gunung-gunung, mereka sudah mengangkat tangan, meninggikan Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Yesus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita juga menyebut nama Tuhan? Adakah hari-hari ini kita juga meninggikan nama Tuhan? Ini kesempatan, saudara. Kita ada di rumah, kita banyak waktu di rumah. Sudahkah hari-hari ini kita, keluarga, terus meninggikan nama Tuhan, terus menyebut-nyebut Tuhan? Mari, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, firman-Nya mengatakan pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Mari, kita berseru-seru, kita meninggikan namanya. Kita diam, dalam arti kata, kita di rumah, terus kita dekat dengan Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Mazmur 46 ayat 12 mengatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, harus kita ketahui bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Maka itu, janganlah takut, saudara. Mari setiap kita hari-hari ini. Teguhkan hatimu, tinggallah tenang, jadilah tenang, jangan takut, jangan kecut hatimu. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan ada tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Tuhan memberkati.